Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Selamat datang rekan-rekan di acara sosialisasi Indonesia International MICE Expo dan diskusi MICE untuk Provinsi Banten yang diadakan oleh Indonesia International MICE Expo bekerjasama dengan DPP Masata dan atau Masyarakat Sadar Wisata. Saya pertama-tama welcome. Terima kasih sudah bergabung dengan kita, Bapak Agus Setiawan. Beliau adalah Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Selamat siang, Kang Agus. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak Panca. Alhamdulillah, ya. Senang ngelihat Pak Agus, sering dengar namanya dan Pak Agus banyak melakukan hal yang luar biasa Pak di Banten. Terima kasih Pak, dengar dari rekan-rekan dari industri. Salam kenal ya Pak Agus. Nama saya Panca, sebagai co-founder daripada IME dan juga Ketua DPP Masata. Ini ada beberapa rekan-rekan dari seluruh Indonesia juga yang ingin ikut diskusi juga Pak dari ada juga Ketua DPC Masata dari Tangerang Selatan, Mbak Dr. Nila. Terima kasih sudah bergabung dengan kita juga. Dan kemudian ada Mas Pandi dari Buton Utara, dari Bau-Bau, dan tentunya akan menyusul rekan-rekan lain. Dan juga telah bergabung juga bersama-sama kita Pak Jim Tehusijarana. Beliau adalah co-founder daripada Indonesia International MICE Expo. Jadi sedikit informasi Pak bahwa Pak Kadis, Kang Agus, bahwa Indonesia International MICE Expo ini yang sudah kedua kali Pak, yang merupakan event MICE terbesar di Indonesia yang skalanya internasional, yang rencananya akan dilaksanakan tanggal 1 sampai 3 Desember secara virtual. Jadi dan nanti juga rencananya akan ada buyer dan seller. Yang jadi seller adalah destinasi wisata, kemudian hotels, pelaku MICE, event organizer, dan yang menjadi buyer adalah incentive house dan juga corporate, Pak. Jadi bertemu di dalam satu platform dan mengadakan business matching. Ada juga kesempatan presentasi yang diberikan oleh destinasi. Jadi nanti informasinya akan disampaikan oleh Pak Jim Tehusijarana nanti. Namun sebelumnya kita agak sedikit santai Pak, karena kita di tourism ini harusnya tidak terlalu serius-serius banget ya, apalagi Pak Kadisnya juga seru nih. Kita juga ingin mendengar potensi MICE Pak di Banten. Memang yang selama ini yang terkenalnya di agak-agak mepet Jakarta Pak, Tangerang Selatan, kemudian Tangerang, dan kemudian tetapi kita juga pengen tahu juga bagaimana dengan Cilegon dan sekitarnya. Dan saya juga welcome Kang Manik, Ketua DPC Lebak. Jadi kami kebetulan di Masata sudah terbentuk di Kabupaten Lebak, dan kemudian juga di Tangerang Selatan, Pak Kadis, dan juga Tangerang. Dan kita akan membentuk nanti di seluruh kabupaten kota, tentunya nanti bekerja sama dengan Pak Kadis juga. Nah, kita akan diskusi mengenai industri MICE yang kalau menurut hitung-hitungan Pak, ada Politeknik di Hong Kong bilang tuh bagi sebuah destinasi itu kegiatan MICE itu menghasilkan 11 kali hingga 11 kali Pak. Hingga 6 kali pendapatannya dibanding leisure. Jadi kalau ada yang datang ke daerah Kang Agus nih mau dibandingkan, ada yang turis biasa
sama yang turis yang dalam kaitan dengan MICE, rapat pemerintah, apapun rapat-rapat korporasi dan yang lainnya, itu penghasilan bagi destinasinya bisa hingga 6 kali, Kang Agus. Karena apa ya, mungkin banyak turunannya ya, bisa kalau rapat itu kan tukang bunganya dapet, tukang maksudnya yang buat backdrop ini, ada penyewaan LED, dan yang lain-lainnya gitu ya. Jadi ini merupakan sebuah potensi besar dan berada dengan tetangga dengan Jakarta ini merupakan keuntungan besar bagi tentunya bagi Provinsi Banten. Ya itulah sebabnya ya akhir-akhir ini banyak nih Kang rapat-rapat gitu ya diadakan di padahal orang-orang Jakarta semua, tapi kok bikinnya di Tangerang Selatan, di Tangerang gitu, nggak jauh-jauh ya, mungkin supaya ini ya waktu itu kurang lebih 2 minggu lalu itu hampir semua hotel tuh Kang setelah PSBB yaitu atau selama PSBB Jakarta itu hotel-hotel di sekitar Jakarta khususnya juga di Provinsi Banten itu cukup ramai gitu. Ada salah satu hotel BUMN juga yang milik BUMN itu di Kota Cilegon. Nah, itu ternyata okupansinya tuh sampai 90% Kang. Gitu ya. Itu karena mungkin juga dari turis MICE. Baik, Bapak Ibu sekalian, tanpa lama-lama lagi kita ingin berdiskusi, tapi sebelumnya kita akan mendengar mungkin informasi dan mungkin arahan dan juga kaitannya dengan apa sih potensi MICE yang ada di Banten, langsung dari Pak Kadis, Pak Agus Setiawan. Waktu disilakan Pak. Terima kasih Kang Panca. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormati peserta meeting Zoom yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa bertemu bersilaturahmi dalam forum ini. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa kalau untuk di Banten terus terang untuk MICE itu cukup bagus dan ya seperti tadi disampaikan kita perbatasan dengan Jakarta di mana juga di banyak aktivitas-aktivitas di pemerintah pusat yang memerlukan adanya jasa MICE itu. Dan di sekitar Jakarta, Tangsel, Tangerang, Kota Tangerang, bahkan juga di Serang, Cilegon itu juga sudah sebagai tempat-tempat untuk MICE. Tapi yang besar kan di Tangsel, di Ayan ya, Ayan di BSD itu kan yang cukup besar itu. Bahkan itu yang event-event itu sering ada di sana. Nah, cuman di masa pandemi ini itu kan juga karena adanya virus, adanya pandemi COVID-19 ini, terus terang aja untuk MICE juga mengalami kelesuan. Terus terang. Jadi ini ya bukan karena aktivitasnya yang kurang, tapi juga semua demi yang dianggap prioritas yaitu kesehatan. Jadi adanya kebijakan tentang PSBB dan sebagainya itu adalah untuk biar pandemi ini juga wabah ini enggak menular secara signifikan. Jadi semua berusaha untuk meminimalkan pandemi ini. Nah, dampaknya juga otomatis ke MICE. Tapi pemerintah selalu berusaha untuk bagaimana sebaiknya. Jadi dari pemerintah sendiri seperti kementerian juga menyusun pedoman-pedoman yang
untuk mengantisipasi dari wabah pandemi COVID ini. Tadi juga saya juga barusan dari Tangerang ada semacam sosialisasi untuk sertifikasi industri pariwisata. Kalau yang tadi yang disosialisasikan itu untuk hotel, rumah makan, dan daya tarik wisata. Terus besok ada lagi untuk minat khusus itu untuk sosialisasi sertifikasi CHSE-nya. Untuk sosialisasi CHSE-nya udah minggu kemarin juga sudah dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata juga di daerah Tangerang untuk di Banten, dan itu juga bagian bisa lewat Zoom meeting. Jadi intinya sebetulnya pandemi ini buat pariwisata itu ya untuk semacam tabayun, cara saya itu tabayun untuk introspeksi diri, untuk memperbaiki diri. Jadi hampir semua baik pelaku pariwisatanya maupun pengambil kebijakan itu dengan adanya pandemi ini itu menuangkan ide-ide, kreativitas dalam masa pandemi ini. Jadi dengan adanya pandemi ini justru insya Allah nanti kualitas dari industri jasa, baik produk, barang maupun jasa terkait dengan pariwisata insya Allah akan meningkat kualitasnya, terus juga macamnya, jenisnya, ragamnya juga akan meningkat. Jadi pada dasarnya pandemi ini adalah peluang buat pariwisata untuk justru saya rasa juga mengembangkan pariwisata, mengembangkan cara melakukan pariwisata. Jadi di samping itu juga tidak hanya pelakunya, juga pemerintahnya juga menggali ide-ide untuk pengembangan pariwisata ini. Gitu. Jadi katakan untuk saat ini itu kita semua itu peluang untuk perbaikan, peluang untuk pengembangan usaha. Jadi pariwisata di kementerian, misalkan di pemerintahnya bikin bagaimana sih supaya pariwisata nantinya bisa tetap beraktivitas, tapi dampak dari pandemi ini itu tidak berpengaruh. Jadi gimana caranya? Lah itu terus muncullah apa yang disebut sekarang kita kenal dengan pedoman-pedoman CHSE dari Kementerian Pariwisata yang sudah mulai disosialisasikan, dan informasinya tadi juga nanti itu akan insya Allah akhir tahun ini juga diadakan sertifikasi bagi industri pariwisata yang telah memenuhi standar-standar dari CHSE tersebut. Itu dari kemudian dari para pelakunya juga kami rasa banyak perkembangan dari usaha industri pariwisata itu. Jadi banyak juga yang dengan pandemi ini justru paling enggak mendapatkan alternatif berusaha. Jadi alternatif berusaha, kayak misalkan kondisi yang saat ini, misalkan itu juga karena pandemi kita bisa katakanlah lewat Zoom meeting ini kita bisa saling komunikasi dari mana-mana. Terus nanti juga yang tadi direncanakan katakanlah dari tanggal 1 sampai 3 Desember itu juga secara virtual juga akan melakukan kegiatan pameran tapi lewat online. Jadi inilah hikmah dari adanya pandemi ini. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila, alhamdulillah kita dasar negaranya Pancasila,
Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kita yakin bahwa Tuhan yang Maha Esa itu Maha Bijaksana. Allah Maha Bijaksana. Insya Allah kondisi seperti saat ini itu ada hikmahnya. Itu ada hikmahnya. Nah, hikmahnya ya antara lain yang tadi ada beberapa yang katakan saya kemukakan, tapi saudara-saudara mungkin juga bisa mencari merumuskan sendiri atau bisa mengetahui sendiri apa sih yang hikmah dari pandemi ini, apa yang ditemukan itu. Jadi apa yang sekarang ini terjadi dari adanya pandemi ini. Yang jelas itu ada beberapa perbaikan di semua bidang ada perbaikan. Perbaikan bukan berarti harus hasilnya tinggi dan sebagainya, tapi paling nggak ada peningkatan kreativitas, ada usaha mencari ide-ide. Yang jelas kita kalau bisa mensyukuri apa yang ada, insya Allah kita ada jalan keluar. Jadi kita kondisi ini itu kita syukurin, kita ambil hikmahnya, kita selalu optimis. Jadi meskipun pandemi seolah-olah kita ini bikin kita malas untuk berusaha dan sebagainya, tapi kalau kita bisa mensikapi dengan positif, insya Allah kita akan timbul ide-ide yang positif. Semua tergantung dari cara berpikir kita, bagaimana kita menerima kondisi yang ada. Ada katakanlah dalam hal misalkan pada saat kita siang misalkan, di saat di mobil AC-nya mati, misalkan kita gerah gitu. Nah, bagi yang tidak bersyukur selalu ngeluh, aduh gerah panas dan lain sebagainya, sehingga kondisinya tidak nyaman. Tapi kalau kita bisa merubah sikap, katakanlah yang meskipun panas, meskipun nggak sesuai keinginan, kita berpikiran positif, ya insya Allah kita akan tetap semangat. Yang tadi mobil nggak ada AC-nya mati, kita kegerahan, kita keluar keringat. Nah, kalau kita bisa mensyukuri, kita bisa alhamdulillah tanpa olahraga, tanpa capek bisa keluar keringat. Insya Allah dengan keluar keringat badan kita akan lebih sehat. Kita tanpa biaya tinggi, kata golop dan lain sebagainya, kita bisa keluar keringat. Kalau golop biayanya juga berapa. Untuk yang kaya mungkin nggak masalah, tapi untuk yang seperti yang katakan dari segi keuangan juga nggak mencukupi, ya golop termasuk yang tinggi atau olahraga yang lainnya. Kita tanpa olahraga keluar keringat. Kalau kita bisa mensikapi secara positif, jadi badan kita sehat. Tapi kalau mensikapinya dengan negatif, udah AC-nya mati, gerah, macet lagi, udah itu nanti berantakan. Bisa-bisa mobil di depannya kita karena capek dan sebagainya, sampingnya kena, depannya kena, belakangnya kena itu. Tapi kalau kita bisa bersyukur, itu insya Allah kita akan ada ketenangan dan kita bisa tetap jalan. Yang jelas untuk saat ini banyak, ya tidak sedikit lah jumlahnya, banyak yang masih bisa bertahan, masih ada keluar ide-ide, ada ya sifatnya kita kalau bisa menanggapi positif, insya Allah jalannya ada. Dan tidak sedikit, katakanlah kalau yang di pariwisata misalkan, yang di ekonomi kreatif bikin, yang tadinya kecil-kecilan, tadi untuk usahanya kita ada cerita di Tangerang Selatan misalkan, untuk usaha opat di sana ada semacam industri kreatif UMKM yang tadinya sebelum pandemi itu pendapatannya nggak begitu banyak, tapi justru masa pandemi ini dia justru meningkat gitu. Jadi karena apa? Ya karena di musim pandemi ini jarang bergerombol dan lain sebagainya. Dengan teman-teman misalkan di kelompok sadar wisata, di WhatsApp ini loh, di sini ada ini, akhirnya justru omsetnya meningkat. Ini kami dari waktu itu Pak Titus yang ketua
kebetulan Wakil Ketua Asita di Banten, dia cerita bahwa di Tangerang itu ada justru dalam masa pandemi ini justru meningkat omsetnya. Itulah hikmah dari adanya ini. Yang jelas nanti ada beberapa alternatif, kita ada lebih banyak pengalaman dibanding tidak adanya pandemi. Kalau sebelum pandemi pengalamannya ya konsisten, tapi sebelum pandemi kita ada pengalaman, pada saat pandemi kita ada penambahan ide-ide, ada penambahan kreativitas. Nah, sehingga kita tambahlah cara untuk berperilaku, cara untuk berusaha. Kita misalkan kalau sebelumnya tadi itu jarang ada Zoom meeting dan sebagainya, tapi setelah ada pandemi seolah-olah kita kayak dipaksa, akhirnya semua bisa, dan dalam pandemi ini juga kita mungkin juga berpikir wah setelah ada pandemi nanti kegiatan-kegiatan meeting berkurang. Insya Allah enggak. Gitu. Jadi seperti kita misalkan justru dengan adanya meeting ini, insya Allah nanti justru meningkatkan. Kita ada objek-objek wisata dan sebagainya. Dengan adanya kemajuan teknologi tanpa ke Anyer itu udah bisa ngelihat Anyer di YouTube dan sebagainya. Tapi tidak mengurangi niat orang untuk ke Anyer, bahkan itu sebagai semacam sarana promosi. Oh, ada di Anyer. Meskipun tanpa melihat ke Anyer itu bisa lihat, bisa tanpa datang ke Anyer bisa lihat lewat media elektronik, tapi Anyer juga enggak sepi kalau dalam masa normal, karena sekarang baru ada pembatasan, tapi dalam kondisi normal ternyata juga tidak terkalahkan oleh kemajuan teknologi. Meskipun ada kemajuan teknologi, tetap aja secara fisik juga ingin datang. Kayak kita pameran mungkin lewat semacam sekarang ini, lewat Zoom meeting dan sebagainya. Justru jangan wah nanti setelah ada Zoom meeting nanti pameran secara offline nanti enggak jalan. Insya Allah tetap jalan. Justru di tempat Zoom meeting inilah semacam online itu semacam kayak promosi. Jadi orang tetap akan lihat secara fisiknya. Gitu. Jadi untuk kayak destinasi wisata Banten untuk di online itu lihat, tapi tetap terdorong untuk lihat fisiknya. Begitu juga dalam pameran-pameran saya rasa juga seperti itu. Jadi meskipun kita bisa pameran lewat online, tapi dalam kondisi normal insya Allah itu akan pengen juga datang langsung. Ini kalau untuk datang ke tempat wisata, misalnya kita bisa wisata lewat online, hanya dan sebagainya. Tapi juga cuman di rumah aja juga jenuh, pengen juga datang ke secara langsung ke destinasinya. Kita lihat pameran, cuman lihat aja dari rumah kayaknya juga jenuh. Lihat-lihat juga nggak akan puas kalau cuman lihat aja. Kita tetap juga pengen lihat secara fisik. Jadi di masa yang sekarang ini yang jelas kita juga bisa melakukan aktivitas untuk misalkan kita pameran lewat online karena kondisinya sekarang itu. Nanti normal kita bisa offline. Jadi nah, tapi kita paling enggak sekarang sudah ada tambahan alternatif pilihan yang tadinya belum pernah pameran lewat online, sekarang ada kreativitas untuk pameran lewat online. Jadi pada saat normal itu kita bisa ada dua pilihan. Kita mau pameran secara online atau pameran secara offline, itu tergantung nanti gimana yang akan melaksanakan pameran. Kalau memang dipandang efektif dengan online. Kalau dipandang efektif dengan offline. Jadi paling nggak kita ada beberapa tambahan alternatif untuk melakukan sesuatu. Ini hikmah dari adanya pandemi ini. Yang saya rasa itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Cuman yaitu tadi. Ini masa pandemi ini untuk industri usaha jasa pariwisata memang bisa membuat kita patah semangat, bisa membuat kita loyo. Tapi itu tadi justru sekarang inilah
kesempatan kita semua. Kita dipaksa untuk maju, kita dipaksa untuk berkreatif, kita dipaksa untuk mengeluarkan ide-ide. Jadi, nah kita berusaha mencari jalan keluar. Jangan usahakan di pemikiran kita mencari alasan-alasan yang kenapa kita tidak bisa. Kalau kita mencari alasan kenapa tidak bisa, ada 1000 alasan yang ada di benak kita bahwa kita tidak akan bisa melakukan. Tapi kalau kita mencoba mencari alasan kenapa kita bisa, insya Allah juga akan ada ratusan cara untuk bisa melakukan. Mari kita berusaha untuk mengembangkan pemikiran kenapa kita bisa maju, kenapa kita ini. Nanti akan muncul pemikiran-pemikiran untuk bisa melakukan itu. Ya sekarang ini kondisi COVID, gimana antar pameran dan sebagainya. Kalau kita mencoba kenapa kita bisa, insya Allah ada pemikiran lewat online dan sebagainya itu. Saya rasa itu mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agus Setiawan. Wah, saya jadi semangat nih Pak, gitu ya. Terima kasih tadi atas dorongannya Pak, dan juga membakar semangat kita juga. Ini kebetulan yang hadir juga dari seluruh Indonesia Pak. Nah, ada dari Pak Artoni dari Bangka Barat, Pak Ruslan dari Kota Bau-Bau, kemudian Pak Pandi dari Buton Utara, dan kemudian tentunya ada Pak Sali, ketua dari Bangka, mungkin Bangka Barat ya mungkin ya. Oke. Dan tentunya bersama-sama kita ada Pak Manik dan Mbak Nila yang nanti akan juga saya kasih kesempatan untuk berdiskusi nih sama Pak Kadis langsung gitu ya, khususnya dinamika mengenai pariwisata di Lebak dan juga di Tangerang Selatan, khususnya di dalam bidang MICE. Tapi mungkin Mbak Nila dulu ya. Mbak Nila kebetulan sedang double Zoom nih, jadi saya kasih kesempatan terlebih dahulu. Dr. Nila nih Pak Kadis, beliau adalah akademisi yang juga ketua DPC Tangerang Selatan. Dan Pak Kadis, sebagai informasi, event kita Indonesia International MICE Expo ini yang tanggal 1 sampai 3 itu kita laksanakan hybrid dan ada di daerahnya Pak Kadis loh Pak. Ini di live dari Tangerang, Kota Tangerang. Itu tepatnya di sebuah venue baru yang namanya Sutra Hall Pak. Itu nempel dengan Mall Alam Sutra. Jadi harusnya Pak Kadis bisa mendorong nih industri dan juga mungkin memfasilitasi Pak kegiatan ini supaya lebih banyak pemain-pemain MICE hadir untuk menghadiri event yang virtual nanti yang dihadiri oleh 100 buyer corporate dan juga buyer-buyer asing. Baik, Bu Nila, disilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Ketua Umum, Pak Panca. Salam sehat selalu. Selamat siang Pak Kadis. Terima kasih bisa diizinkan sharing oleh Pak Panca ini meskipun sebenarnya sedang double Zoom. Ya, terima kasih. Ini menurut saya memang momen yang sangat luar biasa untuk kita semua ya, Pak Kadis, Pak Panca juga Bapak, Ibu, rekan-rekan Masata di seluruh wilayah yang hari ini hadir, bahwa memang kunci atau keyword dari saat kita menghadapi pandemi ini adalah semangat. Tadi Pak Kadis sudah memberikan atau membakar ya Pak Panca semangat untuk tetap berpikiran positif, menjalankan protokol karena memang itu adalah keywords kita untuk at least bisa tetap survive dalam kondisi ini. Nah, di DPC Tangerang Selatan, Bapak Ibu, teman-teman dan Pak Kadis, memang kami belum banyak melakukan sesuatu, tapi kami sudah mulai secara gerilya. Pak Panca juga
melakukan beberapa approach ke beberapa industri yang terkait dengan pariwisata. Nah, terkait sama MICE, seperti kita ketahui kan memang Tangerang Selatan ini sangat potensial ya. Kita punya kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, kita juga punya kota Tangerang Selatan. Nah, ini semuanya pakai Tangerang nih Pak Panca, antar di Provinsi Banten. Nah, ini kita tahu lah salah satu sentral atau yang one of the biggest convention itu juga ada di Tangerang Selatan. Kebetulan di dekat kampus saya gitu ya, di daerah BSD. Jadi dan itu memang luar biasa. Nah, terkait dengan industri MICE mungkin karena kebetulan tadi saya sempat sampaikan juga ke Pak Panca bahwa Kementerian Pariwisata memang ini gencar dan Mas Sata juga gencar melakukan sosialisasi terkait CHSE. Karena cleanliness, healthy, safety, and environment ini juga menjadi 4 aspek yang harus segera kita sosialisasikan ke seluruh pelaku pariwisata. Nah, mudah-mudahan ini sih dengan melakukan sosialisasi di era ini, karena kita kan ingin membangun trust ya, trust dari local turis lah, karena kita nggak usah bicara dulu masalah international turis yang masih belum bisa masuk ke Indonesia, tetapi local turis pun kita, consumer kita juga membutuhkan kepastian akan CHSE ini. Nah, saya rasa dalam kondisi pandemik ini adalah upaya bagaimana kita melakukan persiapan-persiapan CHSE ini di berbagai level. Saya melihat bahwa even di MICE saja juga sudah ada protokolnya ya Pak Panca ya. Jadi kita sudah bisa, maksudnya mungkin teman-teman dari DPC termasuk khususnya untuk saya sendiri, bagaimana kita bisa melakukan sosialisasi CHSE ini ke seluruh pelaku pariwisata terkait dengan MICE. Jadi saya rasa sih itu Pak Panca yang bisa kami sharing, karena kelihatannya CHSE itu kan mungkin barang baru gitu kelihatannya gitu. Padahal itu kan sebenarnya sesimpel seperti Sabta Pesona kita sebelum kita ada pandemik ya Pak Kadis. Jadi bagaimana Sabta Pesona itu bisa kita sosialisasikan kembali di bawah skema CHSE tadi Pak Kadis, cleanliness, healthy, safety and environment itu di berbagai industri pariwisata termasuk di MICE nih Pak Kadis. Jadi rencananya sih kami akan lakukan approach ke industri terkait MICE itu, juga industri-industri hotel, restoran, dan industri lain. Kurang lebih itu Pak Panca yang boleh atau bisa kami sharing di kondisi yang sangat terbatas ini, tapi saya senang sekali mendapatkan kembali ya booster semangat gitu dari Pak Kadis, juga dari Pak Panca untuk tetap bisa menjalankan protokol dan siap menyambut kebangkitan pariwisata di new normal ini. Terima kasih Pak Panca atas waktunya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Nila dari Ketua Tangerang Selatan. Baik, Pak Kadis, mohon masih bersama-sama dengan kami untuk diskusi dengan industri setelah ini. Rekan-rekan akan ada yang lewat informasi mengenai Indonesia International MICE Expo yang akan dilaksanakan tanggal 1 sampai 3 Desember. Yang informasinya akan disampaikan langsung oleh co-founder dari Indonesia International MICE Expo, IMI, Bapak Jim Tehusi Jarana. Silakan diputarkan videonya, rekan-rekan.
wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di presentasi Indonesia International MICE Expo hari ini. Perkenalkan, nama saya Jim Theo Sijarana. Saya adalah salah satu co-founder dari event ini. Dan event ini adalah event kedua kami. Event pertama kami diadakan tahun lalu secara offline. Tetapi ketika pandemi ini terjadi, kami melihat perubahan orang berbisnis juga mengalami adaptasi dan juga perubahan. Oleh sebab itu tahun ini kami memutuskan untuk melakukan trade show yang sama tetapi dengan cara online secara 100%. Event ini kami buat menjadi 3 segmen. Segmen pertama adalah business matching, kemudian segmen kedua adalah bisnis presentasi dari seller, dan juga requirement presentasi dari para buyer. Dan apa yang akan terjadi, para seller nanti akan masuk ke dalam sebuah platform business matching untuk bertemu dengan para buyer yang akan kami undang juga untuk acara ini. Adapun target delegates dari seller kami adalah seller-seller dari turis dan MICE destinasi di Indonesia, hotel, convention center, multifunction hall, destinasi, NTO, perusahaan transportasi, catering, airline, dan sebagainya. Sedangkan untuk buyer, kami sedang melakukan rekrutmen para buyer dari corporate travel maupun travel agent yang menghandle insentif, event planners, travel management company, destination management company, PCO, PEO yang berada di Indonesia maupun juga di regional Asia Pasifik. Kemudian target delegates kami yang lain adalah partisipan yang akan kami undang untuk berpartisipasi di dalam bisnis presentasi yang kami adakan juga sepanjang event ini berlangsung. Event ini akan berlangsung dari tanggal 1 sampai 3 Desember tahun 2020 dan kami akan mengeluarkan schedule-nya dalam waktu dekat ini untuk memastikan para calon seller maupun buyer bisa mengetahui apa yang akan terjadi dan program yang akan dilaksanakan di sepanjang acara trade show ini. Bagaimana proses event ini akan terjadi? Kami akan mengirimkan form registrasi untuk seller dan buyer, dan dari semua form registrasi yang masuk itu kami akan kelola data administrasinya, dan kami juga akan mengirimkan video tutorial bagaimana para buyer dan seller harus mengikuti atau bisa mengikuti step-stepnya, sehingga setelah registrasi dilakukan, proses appointment ataupun proses pertemuan itu bisa dilakukan oleh masing-masing pihak secara online dan secara sistem yang akan menggunakan sistem dari Jubilia. Event ini adalah event berbayar, sama seperti event offline. Event ini berbayar, tetapi kami percaya tentunya harganya akan jauh berbeda ketika event ini offline karena struktur biayanya pun juga sangat berbeda. Oleh sebab itu kami memiliki 3 kategori untuk acara ini. Yang pertama adalah untuk trade show saja. Untuk trade show saja artinya peserta hanya ingin mengikuti trade show-nya saja, dan publish rate kami adalah 3 juta rupiah, sedangkan untuk early bird adalah 2 juta rupiah. Kami membuka kesempatan untuk industri, destinasi, ataupun brand-brand tertentu untuk membeli secara bulk untuk perusahaannya ataupun untuk destinasinya. Dan kalau pembelian bulk itu kami menjual dengan 1.500.000 per peserta untuk minimum pembelian 10. Kemudian ada tipe dan kategori yang berbeda, yaitu untuk presentasi saja. Ini memberikan kesempatan untuk para brand ataupun industri ataupun businesses
yang tidak sempat untuk mengikuti atau tidak berminat untuk mengikuti trade show-nya, tetapi memerlukan platform untuk bisnis presentasinya saja. Kami membuka harganya 4.500.000, kemudian early bird-nya adalah 3 juta per presentasi. Presentasi ini akan dilakukan selama 30 menit per presentasinya, dan untuk logistik dan semua keperluan untuk presentasi ini akan diatur oleh organizer. Kemudian kami juga membuka kesempatan jika ada grup usaha ataupun juga destinasi di dalam satu wilayah tertentu yang ingin melakukan presentasi secara bersama-sama, bisa share platformnya dengan harga 2.500.000 untuk pembelian 10 presentasi. Minimum 10 presentasi. Kemudian kategori yang terakhir adalah trade show dan presentasi. Jadi membeli trade show dan juga memberi platform presentasi. Untuk itu harganya adalah 6.500.000 dan early bird-nya adalah 5 juta. Juga di kategori ini kami membuka bulk purchase sebesar 4 juta rupiah untuk minimum pembelian 10 usaha. Tentu dengan harga yang kami sampaikan tadi, kami tetap masih membuka peluang untuk bernegosiasi. Itu sebabnya untuk informasi dan reservasi lebih lanjut, Bapak Ibu silakan bisa menghubungi nomor-nomor yang terlihat di screen ini. Bapak Ibu sekalian, itulah presentasi singkat dari kami sebagai organizer. Dan pada kesempatan hari ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk media partner kami, Venue Magazine dan Kata Data, yang mendukung acara ini dari sisi media, yang juga akan mendorong industri ini juga untuk lebih bergerak pasca pandemi. Kemudian kami juga mau mengucapkan terima kasih kepada asosiasi dan institusi yang sudah mendukung kegiatan ini, yaitu GIPI, Asperapi, Asita, PHRI Jakarta Chapter, IHGMA, dan juga Jakarta Tourism Forum. Kami juga didukung oleh partner-partner kami dari Lightwork, Soundwork, Jubilia, Loket.com, Pentawira, Telkom Indonesia, Rosmedica, Masata, dan juga dari Vitu. Demikianlah presentasi dari kami, dan jika ada pertanyaan, kami dengan senang hati menampung setiap pertanyaan dan mencoba menjelaskan lebih rinci di remaining of this presentation. Dari kami, terima kasih dan sampai ketemu di acara Indonesia International MICE Expo Online version tahun 2020. Terima kasih. Baik, terima kasih presentasi disampaikan Pak Jim. Kebetulan Pak Jim bersama-sama dengan kita juga pada siang hari ini. Mungkin ingin ada yang ditambahkan, Pak Jim, co-founder dari Indonesia International MICE Expo, yang juga memiliki venue di Alam Sutra. Mungkin sekalian cerita sedikit Pak venue-nya, Pak. Silakan Pak Jim. Oke, terima kasih Pak Panca. Bapak Ibu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kami semua. Mudah-mudahan presentasi singkat tadi bisa memberi gambaran apa yang akan ditawarkan atau bisa menjadi experience bagi para buyer dan seller di acara Indonesia International MICE Expo tahun ini. Betul, memang acara ini nanti rencananya hostnya akan kita letakkan di Alam Sutra, di gedung kami yang baru. Terus terang gedungnya sudah buka secara resmi itu bulan Agustus tahun ini, tetapi memang karena kondisi pandemi, maka kami sedang terus mempersiapkan protokol-protokol dan memperbaiki flow dari jalur event supaya bisa menampung kebutuhan-kebutuhan event offline pasca pandemi nanti. Saya berharap apa yang kami coba lakukan lewat email ini juga bisa memberikan satu kesempatan sekaligus juga menjadi platform bagi
pemerintah daerah dimanapun itu juga, dalam hal ini Dinas Pariwisata, untuk juga bisa menggunakan platform ini untuk mendukung industri. Karena selain sebagai organizer, saya sebagai pelaku industri menyadari penuh bahwa kondisi pandemi ini cukup berat bagi kami, khususnya kalau saya di bidang venue dan catering, itu penurunan bisnisnya juga lumayan, tetapi kami menyadari kami tetap harus melakukan sesuatu dan beraktivitas. Seperti tadi yang diungkapkan oleh Pak Kadis, saya setuju dan mendukung 100% usulan Pak Kadis. Jadi kita tidak boleh menyerah dalam situasi ini, tetapi kalau kita bisa bekerja sama dengan pihak pemerintah, maka proses pemulihan ini saya percaya juga bisa akan mempercepat bergulirnya industri MICE dan pariwisata di Indonesia. Saya rasa itu saja Pak Panca. Terima kasih untuk kesempatan siang hari ini. Sampai ketemu di Indonesia International MICE Expo 2020. Terima kasih Bapak Jim Teu Sijarana, co-founder dari Indonesia International MICE Expo, juga director dari Alcor MICE, yang juga memiliki venue di Alam Sutra di Provinsi Banten. Baik, kita kembali ke diskusi kita, diskusi industri. Bersama-sama kita nih banyak rekan-rekan dari Banten. Ada Mbak Yeni, Pak Muhi, dan kemudian Pak Manik juga. Mungkin disilakan untuk kita berdiskusi. Kesempatan yang jarang sekali kita dapat bertemu muka di dalam satu ruangan dengan Pak Kadis Pariwisata Provinsi Banten di tengah kesibukan beliau. Mungkin ada yang ingin diusulkan atau mungkin ada hal-hal yang membangun yang bisa kita lakukan bersama-sama. Nah, silakan rekan-rekan, kami berikan kesempatan bertanya secara singkat, pertanyaannya langsung. Mungkin Kang Manik, apakah bisa diskusi sekarang? Oke, Kang Manik sepertinya sedang mengikuti sebuah acara dari Ketua DPC Lebak. Mungkin Bu Yeni ya, raise hand ya, silakan, atau Pak Muhi diberikan kesempatan. Kang Muhi atau Bu Yeni, silakan. Bu Yeni dulu nih, kameranya udah nyala. Silakan Bu Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Panca, Ketua Masata Pusat. Perkenalkan, nama saya Yeni, perwakilan dari Pokdarwis Lebak. Senang sekali mengikuti acara dari MIC ini, yang menurut Yeni sangat bagus ya. Di sini juga ada Pak Kadis Provinsi Banten dan Pak Jimmy, salam kenal buat yang punya CEO-nya. Di sini juga kebetulan ada Muhi dari Banten ya, kebetulan kita pernah ikut yang pertama Pak, selalu diajak ya. Kebetulan saya penggiat pariwisata di Lebak juga sama Pak Manik. Saya senang Pak dengan acara kegiatan ini karena jujur kami penggiat pariwisata di Kabupaten Lebak dan mungkin di Provinsi Banten sangat stres ya dengan keadaan pandemik seperti ini. Cuman kami saat ini para penggiat pariwisata tidak tinggal diam. Selama dalam pembenahan pariwisata kami mengupayakan tetap protokoler berjalan dengan sesuai dengan instruksi dari pemerintah, baik dari pusat, provinsi, dan yang dari kota kabupaten. Pak, harapan saya nih kegiatan ini mungkin bisa dilakukan di kota kabupaten ya Pak ya. Karena ini sangat bagus sekali kegiatannya. Mungkin itu saja Pak Panca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Yeni Mulyani dari Kabupaten Lebak atas informasi yang diberikan, dan kemudian teman-teman Lebak juga ada sosialisasi CHSE ya di
Gunung Luhur ya. Itu kegiatan yang sangat positif sekali dan kebetulan saya dibuat videonya dan saya forward ke Ibu Deputi di Kemenparekraf dan beliau sangat mengapresiasi dan bahkan kegiatan di Lebak tersebut menginspirasi rekan-rekan di Kemenparekraf juga untuk kita bekerja sama untuk melakukan sosialisasi yang sama di seluruh Indonesia. Jadi sekali lagi terima kasih ke rekan-rekan dari Kabupaten Lebak. Baik, Pak Kadis masih bergabung dengan kita. Jika mungkin tidak ada pertanyaan rekan-rekan, kita ingin mendapatkan semacam closing statement atau mungkin juga arahan terakhir, maksudnya arahan yang siang hari ini sebelum kita tutup dari Pak Kadispar Banten, Pak Agus Setiawan, yang mungkin bisa memberikan kita juga dorongan mengenai kegiatan-kegiatan kita. Baik, silakan Pak Kadis. Terima kasih Kang Panca untuk kita di saat ini itu yang jelas usaha untuk memperbaiki kualitas kita. Terus sekarang juga Kementerian Pariwisata itu juga sedang mensosialisasikan CHSE dan insya Allah nanti di nggak lama lagi itu akan ada sertifikasi CHSE. Nah, untuk itu buat teman-teman, buat para pelaku pariwisata yang pada kesempatan ini nanti begitu sertifikasi sekarang juga sudah mulai bisa dibuka, jadi silakan dibuka. Jadi meskipun kita belum ikut sosialisasi, tapi dengan kemajuan teknologi kita juga bisa mencarinya nanti di Kemenparekraf sertifikasi CHSE atau sosialisasi CHSE nanti akan muncul beberapa alternatif yang bisa kita download atau kita pelajari. Nah, untuk itu mari kita manfaatkan sertifikasi CHSE ini. Soalnya kalau kita sudah tersertifikasi itu juga pengguna produk jasa kita itu juga akan lebih dipercaya. Kadang kita produknya bagus, jasanya bagus, tapi kalau sertifikasinya itu tidak ada, apalagi yang lainnya ada sertifikasi, kita nggak ada, itu juga meskipun bagus juga sulit untuk laku. Apalagi sekarang juga informasi mudah didapat, jadi katakanlah kita mempromosikan lewat online, nanti belum tahu persis tentang kita, nah nanti begitu calon konsumen kita menanyakan ada nggak sertifikasinya, itu juga kalau kita bilang nggak ada juga kemungkinan jalinan kerjasama itu juga tidak terjadi, jadi akan mengundurkan diri tadinya, padahal dari segi katakanlah karena bicara kita pintar dan sebagainya untuk mempengaruhi, tapi begitu sertifikasinya tidak ada, mereka akan mundur. Soalnya banyak yang yang lainnya yang sudah tersertifikasi. Untuk saat ini belum, tapi nantinya itu akan sama tersertifikasi. Untuk itu mari kita gunakan kesempatan ini untuk mendaftar untuk sertifikasi CHSE lah. Itu untuk sertifikasi syarat utamanya itu kan tanda daftar usaha dan nomor induk usaha itu. Jadi nanti kelengkapannya bisa kita pelajari, kita mendownload di internet tentang CHSE itu. Untuk tahun ini itu ada kuotanya mungkin terbatas, tapi kalau tahun ini misalkan belum tidak kebagian, insya Allah tahun depan juga akan dibuka lagi. Sekarang tinggal nunggu
baru dilelangkan, pemenangnya belum ada, nanti begitu lelangnya sudah ada, nanti proses itu akan segera dilaksanakan. Tapi untuk daftarnya mulai sekarang sudah bisa untuk mendaftarnya. Cuman setelah daftar itu belum diproses lebih lanjut, soalnya asesornya juga belum bisa gerak. Pihak lembaga yang menang lelang juga untuk saat ini juga belum ada, tapi dalam waktu dekat itu akan ada, yaitu tadi informasi yang kami dapat saat ada sosialisasi sertifikasi CHSE di Novotel Tangerang barusan tadi. Sekarang juga masih berlangsung di Novotel, di samping offline juga online, jadi sampai jam 16-an rencananya. Tapi karena kami sudah janjian di sini ya, ke kantor dulu ngejar ini. Cara saya itu. Terima kasih Pak. Baik, Kang Agus Setiawan, Kadis Pariwisata Provinsi Banten, terima kasih sudah bersama-sama kita. Apresiasi Pak waktunya Pak, dan terima kasih juga atas masukan dan semangatnya kepada kami sore hari ini. Baik, kita rekan-rekan sudah sampai kepada akhir acara, dan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Saya doakan kita semua tetap sehat dan juga tetap semangat seperti disampaikan Pak Kadis tadi, dan semoga ya, kita bisa ketemu lagi, dan semoga juga ketemunya di Indonesia International MICE Expo 2020. Pak Jim, salam kenal Pak Jim. Pak Jim. Itu ininya. Salam kenal Pak Kadis. Iya Pak. Ini juragannya Alam Sutra tuh Pak Jim Pak. Pak Kadis. Kapan-kapan soan ke kantor Bapak. Iya Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.